Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, saat ini kita berada di Bebak ya, lelong ikan Bebak, daerah Galesong Utara. Ngumpul-ngumpul sama ikhwah, dan ini suatu nikmat yang luar biasa bisa kumpul-kumpul sama ikhwah lagi di sini, masya Allah. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, liqa'ul ikhwan jala'ul ahzan. Perjumpaan dengan kawan-kawan, ya, saudara-saudara, itu bisa menghilangkan kesedihan. Ya, makanya kalau ada masalah-masalah sedikit, problem-problem, kadang kalau ketemu-ketemu gini, ya bisa menenteramkan hati. Apalagi hari ini ada yang spesial, ya, konten kita hari ini kontennya spesial. Yaitu saya ketemu ngumpul-ngumpul sama saudara. Ya, ini kakak saya yang kedua dan ini kakak saya yang keempat. Ya, masya Allah bisa ngumpul-ngumpul sama saudara. Tentunya ini adalah bagian dari hal yang perlu kita contoh, karena memang sering-sering ngumpul, khususnya bersama saudara, itu lebih menguatkan tali persaudaraan. Disebutkan dalam hadits Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayyabsuta lahu birizqihi wa yunsa'a lahu bi atharihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang senang untuk diperbanyak rezekinya dan diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ya, menyambung silaturahmi itu, ya, tentunya kalimat ar-rahim itu disebutkan para ulama bahwasanya yang paling fokus di sini adalah yang ada hubungan rahim, ya, seperti saudara kandung. Ini kan ketika kita ngumpul-ngumpul berarti kita menyambung arham namanya, menyambung rahim, ya, dengan saudara. Ini bentuk silaturahmi. Maka kata Nabi, siapa yang ingin diperbanyak rezekinya dan dipanjangkan umurnya, ini salah satu cara. Namanya ini sebab syariah, ya. Karena sebab itu kan ada dua, sebab yang kauni dan sebab yang syar'i. Sebab yang kauni, kalau orang lapar makan, berarti itu adalah sebab yang menyebabkan dia kenyang. Kalau sebab yang syar'i, yang memang syariat menyebutkan bahwasanya hal tersebut bisa menyebabkan sesuatu, seperti misalnya menyambung silaturahmi dalam hadis ini, tentunya itu bisa memperbanyak rezeki dan bisa memanjangkan umur. Hanya saja di sana ada iskal atau sedikit keganjilan bagi sebagian orang yang nggak paham atau kurang paham. Gimana sih kok bisa rezekinya diperbanyak, umurnya bisa dipanjangkan? Padahal kan keduanya sudah ditetapkan ketika di dalam rahim sebelum dilahirkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, telah dicatat bikat birizkihi wa ajalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Sudah dicatat rezekinya, sudah ditetapkan, kemudian ajalnya sudah ditetapkan, umurnya nanti umur berapa dia mau meninggal, itu semua sudah ditetapkan. Apakah dia termasuk orang yang sengsara atau termasuk orang yang bahagia, itu semua sudah ditetapkan, ya. Kok ada ya amalan yang bisa memperbanyak rezeki, ya. Maka di sini para ulama memberikan beberapa penjelasan. Ada yang berpendapat bahwa memperbanyak rezeki maksudnya, diperbanyak rezeki maksudnya keberkahannya. Dan misalnya kalau kita memiliki harta, kadang orang memiliki harta perharinya pendapatannya 100.000, sama-sama dengan tetangganya 100.000. Tapi ada yang menganggap 100.000 ini sudah luar biasa cukupnya, banyaknya. Kenapa? Karena berberkah. Nah, maka keberkahan kan maknanya an-nama, tumbuh menjadi banyak, ya, itu berkah. Maka ketika harta itu berberkah berarti menjadi banyak. Ini diantara makna yang disebutkan oleh para ulama. Ada juga ketika disebutkan memperpanjang umur, para ulama ada juga yang menjelaskan bahwasanya yang dimaksud adalah keberkahannya, yaitu umurnya berberkah, ya. Walaupun tetap misalnya dia ditetapkan hidupnya sampai 45 tahun, ya 45 tahun saja, tapi karena berberkah dia merasakan kenikmatan dalam hidupnya. Ada juga yang mengatakan makna dari dipanjangkan umurnya adalah
diberikan kehidupan lain. Yaitu ketika dia meninggal, setelah dia meninggal, namanya harum di mata manusia, disebut-sebut terus. Sehingga dia teranggap seperti orang yang hidup. Seperti contohnya para ulama kan. Para ulama Imam Bukhari itu hidupnya jauh sebelum kita. Tapi namanya disebut-sebut terus. Bagaikan Imam Bukhari masih hidup bersama kita. Ini diantara makna dipanjangkan umurnya. Hanya saja Imam Nawawi rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan beberapa pendapat tersebut, beliau menguatkan pendapat yang terakhir. Yaitu bahwasanya hadis ini kita fahami sesuai dengan konteksnya. Bahwasanya yang diinginkan panjang umur adalah panjang umur hakikiyah. Ziyadah hakikiyah namanya. Penambahan yang hakiki, gak perlu ditakwil lagi. Artinya apa? Kalau dia umurnya ditetapkan sekian dengan menyambung silaturahmi, sering-sering mendatangi orang tuanya, sering-sering mendatangi saudaranya, maka Allah akan perbanyak rezekinya secara hakiki. Memang akan ditambah rezekinya dan akan dipanjangkan umurnya, memang dipanjangkan betul umurnya ya. Dan ini tidak bertentangan dengan semuanya sudah ditetapkan oleh Allah. Sama dengan dalam hadis tersebut kan disebutkan juga wasyaqiyun aw sa'idun. Sengsara dan bahagianya juga sudah ditetapkan. Tapi kan kita tetap diperintahkan untuk menempuh sebab-sebab kebahagiaan. Kalau seorang menempuh sebab kebahagiaan, dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Walaupun sudah ditetapkan. Sama dengan rezeki itu sudah ditetapkan. Hanya saja Allah juga memerintahkan kita menempuh sebab supaya rezekinya bisa ditambah dan umurnya bisa dipanjangkan. Nah, ini tidak bertentangan sama sekali. Kita berikan penjelasan yang lebih jelas, yaitu rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz. Dan juga termasuk perkara yang telah ditetapkan oleh Allah di Lauhul Mahfuz adalah orang ini akan menempuh sebab penambahan rezeki. Dan termasuk yang telah dicatat di Lauhul Mahfuz adalah dengan sebab dia menyambung silaturahmi, ditambahkan umurnya, itu juga sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Karena Allah menciptakan segala sesuatu dengan ilmu dan keadilan Allah. Allah tahu ya terhadap perkara yang telah lalu dan akan datang. Ya, ini tentunya memberi semangat untuk kita semua ya. Jadi saya di sini bukan hanya dengan saudara kita, tapi juga dengan saudara-saudara seiman lainnya, ikhwah-ikhwah Kalesong ini ya, yang dipimpin oleh Pak Bakhtiar. Insyaallah. Baik. Sekaligus acara-acara ya. Acara-acara makan ikan bakar langsung dari tempatnya. Jadi di sana itu langsung nelayan yang bawa, kita beli, kita bakar langsung. Ya. Dan yang seperti ini, pertemuan seperti ini penting kita sering-sering ya, supaya apa? Untuk menambah kecintaan sesama kita, menautkan sesama kita. Dan jangan lupa bagi ikhwah-ikhwah lainnya juga, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyambung silaturahmi, sambunglah silaturahmi dengan keluarga-keluarga, terutama kepada kedua orang tua. Terutama kepada kedua orang tua. Masya Allah, sekarang fasilitas luar biasa. HP jangan sampai kita jadikan sebagai syaiton gepeng. Syaiton gepeng itu artinya hanya untuk perkara yang sia-sia, maksiat, melalaikan kita dari ibadah. Tetapi ini juga bisa dimanfaatkan untuk berbakti dengan orang tua. Dulu orang tua kita Masya Allah ngirim surat sebulan baru sampai ya, hanya untuk tanya kabar. Sekarang kita bisa membahagiakan orang tua kita, sering-sering nelpon, sering-sering SMS. Kalau orang tuanya bisa baca SMS, kalau orang tua kita sih nggak bisa baca SMS ya. Jadi sering-sering telepon ya. Allah musta'an. Baik, barakallahu fikum. Palu. Lampu merah ini.